kalau kita lihat dari sisi COVID-nya yang lagi berkembang sekarang, apa hubungannya gitu? Nah, ini saya tidak akan masuk ke wilayah kedokterannya, wilayah kesehatan, karena secara body saja kelihatan saya kurang sehat. Ya. Jadi tidak usah dibahas. Kita usah dibahas tentang kesehatan. Abang yang ekstranya, saya yang mininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami yang baru. Nah, kami ini dari Institut Moderasi Indonesia. Hari ini mau bikin konten namanya Genom. Nah, perkenalkan, saya Muhammad Boy. Saya Farudin Mukhtar. Nah, kami ini tergabung dalam Institut Moderasi Indonesia yang itu adalah Institut Moderasi Indonesia ini adalah sebuah lembaga yang fokus pada persoalan moderasi. Moderasi itu seperti apa nanti kita akan jelaskan sedikit ya. Tapi yang jelas bahwa ini Moderasi Indonesia bagaimana menerapkan tentang wasatiyah kalau dalam istilah Islamnya di Indonesia. Nah, oke. Nama kontennya kita ini Genom ya kawan-kawan, ya teman-teman semua. Genom itu singkatan dari generasi moderat, yang sebenarnya itu merubah bahasa aja dari masyarakat madani. Ya, niatnya upaya kita adalah mencerdaskan teman-teman semua, memberikan informasi baru tentang moderasi, memberikan informasi baru tentang kerukunan dan lain sebagainya. Nah, oke, selanjutnya adalah kita masuk dalam pembahasan ini. Masuk dalam pembahasan, Bang. Ini kan lagi masa COVID ini, Bang. Ya. COVID-19. Kira-kira kita ini wajar nggak sih, Bang, bahas soal agama, moderasi dan segala macamnya itu? Oke. Iya. Nah, pertama sedikit saya kasih gambaran tentang moderasi. Moderasi ini kalau orang bayangin moderasi memang mungkin cuma konteksnya agama, karena kan kita biasa dengar Islam moderat, kemudian yang lain-lain. Tetapi sebenarnya kalau kembali ke definisi awal, moderasi ini kan juga diartikan sebagai jalan tengah. Moderasi jalan tengah. Nah, orang yang melakukan moderasi biasanya contoh dalam sebuah dialog yang disebut sebagai moderator. Orang yang menengahi, penengah. Sehingga kalau kembali ke arti itu, ya sebenarnya tidak ada persoalan yang tidak ada moderasi di dalamnya, karena semuanya pasti ada jalan tengahnya. Jadi antara dua opsi ya ada yang tengahnya di mana. Dan kalau di istilah Islam itu biasa disebut sebagai wasatiyah. Wasatiyah. Jadi kalau dalam Quran ada dikatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Jadi dan telah kami menjadikan kamu adalah umat terbaik. Hubungannya terbaik dengan menengahi di mana? Ya karena dia demikian baiknya maka dia dianggap bisa menengahi apapun. Dalam dirinya ada sisi keadilan, ada apa segala macam. Persis seperti ketika Nabi diminta ke kota Yathrib untuk menengahi persoalan antara dua suku besar, Aus Khazraj, yang kemudian menjadi kota Madinah. Inilah yang tadi sempat Boy sebut sebagai masyarakat madani. Lalu Bang, ini kan persoalan COVID ini saya masih agak bingung, Bang, ketika dia disambungkan dengan agama gitu kira-kira, Bang. Moderasi ini ya? Iya, moderasi wasatiyah ini kan. Tapi kalau kita kalau kita lihat dari sisi COVID-nya yang lagi berkembang sekarang, apa hubungannya gitu? Nah, saya tidak akan masuk ke wilayah kedokterannya, wilayah kesehatan, karena secara body saja kelihatan saya kurang sehat. Ya. Jadi tidak usah dibahas. Kita usah dibahas tentang kesehatan. Abang yang ekstranya, saya yang mininya. Jadi sebenarnya kita berdua pun tidak ada yang maksudnya secara fisik. Jadi tidak usah menyinggung masalah kesehatan. Tapi dari segi penanganan sosial. Di mana posisi negara menangani persoalan sosial, apakah dia cukup moderat atau tidak? Nah, kalau saya pribadi sih melihat sebenarnya cukup moderat. Kenapa? Karena negara bisa mengambil di antara dua posisi. Satu, posisi masyarakat yang ingin
tetap hidup normal, biasa, tidak usah panik, nggak usah takut, nggak usah berlebihan, jangan-jangan ini cuma dipolitisir, sehingga pengen bebas. Kita lihat kalau misalnya sampai sekarang ini kan sudah jelas-jelas banyak yang dilarang keluar, masih aja pada nongkrong apa segala macam, itu keinginan pertama. Sisi lain ada juga yang begitu ingin menerapkan lockdown Di rumah aja. ya. Lockdown ini betul-betul tidak ada aktivitas, tidak bisa keluar sebebas sekarang dan bahkan lebih ketat lagi. Ya. Tetapi itu bagi saya pribadi itu sebenarnya ekstrim juga. Oke. Kenapa saya bilang ekstrim? Bahwa untuk orang ekonomi menengah ke atas, ya di lockdown pun tidak ada persoalan. Masuk. Mereka masih bisa hidup, mantap kan, masih bisa mantap makan tabungan. Tabungan. Terus bagaimana yang penghasilannya harian? Betul. Bagaimana orang yang harus keluar rumah baru bisa beraktivitas? Oke. Itu kan mau nggak mau kan dia sama sekali tidak bisa bergerak. Nah sehingga opsi lockdown itu bukan opsi yang sama sekali mewakili seluruh pihak. Oke. Nah saya kadang diskusi dengan teman-teman, misalnya oke lah COVID-19 bisa mengakhiri hidup Anda dalam 14 hari kalau positif dan parah. Tetapi kalau lapar, 4 hari saja nggak bisa, udah nggak hidup lagi. Betul. Gitu loh. Jadi sebenarnya antara COVID-19 dengan posisi masyarakat yang kelaparan ini, kalau pakai opsi lockdown itu pilihannya cuma 2, terpapar atau terkapar. betul. Nah sementara dua-duanya ini gejalanya sebenarnya agak mirip. Iya. Ada kesamaan. Oke. Kalau orang yang terpapar corona, pertama dia itu demam Ya. tinggi. Kemudian yang kedua panas. Kemudian yang ketiga susah menelan. Susah telan ya. Kemudian pandangan rabun. Itu ciri-ciri yang cadangan. Ya. Tapi kalau orang terkapar, nah, demam sangat tinggi. Memang sangat tinggi ya orang terkapar ya. Pusing banget. Bukan lagi susah menelan, yang ditelan pun tidak ada. Nah, bukan lagi pandangan kosong, pandangan hampa. Jadi, apa yang dipilih negara untuk dua opsi yang sama-sama ekstrem ini, jalan tengahnya, moderasinya apa? Pemerintah memilih yang namanya pembatasan sosial berskala besar, Oke. PSBB. Nah, jadi bagi saya PSBB ini adalah pilihan yang wasabi. Jadi Iya. relevan lah dengan bicara moderasi untuk persoalan apa. Iya. Betul. Jadi kalau saya simpulkan adalah Bang, di dalam COVID ini ada 2 kutub ternyata yang terbentuk setelah terjadinya COVID di Indonesia. Ada 2 kutub yang terbentuk. Yang pertama mereka yang merasa bahwa dirinya harus dijaga oleh negara, maka negara harus lockdown. Ya. Yang kedua merasa bahwa yang di lockdown ya mampu, kita nggak mampu nih untuk beli makan. Nah, negara melahirkan program yang namanya PSBB. Ya, betul. Oke. Nah, ini kan soal COVID oke lah Mas. Sudah cukup. Maksud saya ternyata masih ada sisi wasatiyah atau moderasi yang bisa kita lihat dari kondisi COVID hari ini yang ada di Indonesia. Ada yang sedikit menyentil ini Bang. Kalau dalam moderasi, maksudnya berarti ada singgungan antar agama yang harus dipertemukan. Yang biasanya yang pembahasan utamanya kan itu. Nah, gimana sebenarnya antar agama ini Bang? Gimana sebenarnya antar agama ini? Apakah rukun itu harus saling menjaga atau ya cukup saling tahu aja, saling kenal aja? Itu sebenarnya gimana rukun itu? Nah, memang persoalannya betul ketika Boy kembalikan pada persoalan agama. Isu moderasi ini memang sebenarnya wacana yang sudah lama, tetapi kemudian dimunculkan kembali karena terutama persoalan konflik sosial yang terkait dengan keagamaan. Kenapa saya katakan lama? Karena sesungguhnya setiap agama itu sudah mengajarkan moderasi. Jadi setiap agama itu sudah menawarkan jalan tengah. Jadi yang kita moderasi ini, yang kita ingin hidupkan sikap moderat itu bukan agamanya. Agama itu sendiri tidak perlu dimoderasi, agama apapun. Tetapi yang perlu dimoderasi itu apa? Cara beragama. Jadi untuk menghindarkan dari sikap berlebih-lebihan. Jadi sama dengan contoh misalnya tadi kasus sosial corona, maka dalam beragama juga seperti itu. Misalnya di mana ekstremitasnya?
Karena yang namanya menengahi berarti di antara dua kutub ekstrim. Satu kutub orang yang terlalu fanatik menjalankan agama sampai menghalalkan hal-hal yang sebenarnya agama juga larang, misalnya kekerasan dan yang lain-lain. Ini sisi radikalisme. Di sisi yang lain, orang yang terlalu meremehkan agama, menganggap agama tidak begitu penting. Ini yang mungkin terkait dengan orang sebut liberal. Maka jalan tengahnya adalah yang beragama dengan cara yang moderat, tidak terlalu radikal pun juga tidak terlalu liberal. Mohon supportnya, mohon bantuan share-nya, like-nya, dan subscribe-nya teman-teman. Jangan lupa klik tombol merah di bawah.